Bor, welcome back with me, Lepeng Scan. Selamat datang kembali di channel Nozek Peta Genetik. Udah lama banget gue nggak pernah upload, sorry banget ya. Kalau akhir-akhir ini gue jarang banget ngupload konten di channel ini karena memang kesibukan gue saat ini bener-bener gue bagi banget ya. Selain harus setiap malam kita harus live di YouTube, dan pagi sampai sore gue juga harus ngurusin pekerjaan gue di pekerjaan batik ya. That's why gue pengen cerita sedikit. Ini menjadi akhir lah mungkin ya tentang konten dari kasus penipuan yang sempet gue publish di channel ini, dan waktu itu juga sempat viral juga ya akhirnya, dan gue akan kasih kabar kelanjutannya seperti apa. Ya, akhirnya anak ini sudah tertangkap di Bandung, dan gue akan ceritain bagaimana kronologinya ya. Beberapa hari yang lalu gue dapat telepon dari salah satu orang yang berada di Bandung yang mengaku bahwa dia telah mendapatkan pelaku yang bernama Rian ini. Dan gue lupa tanggal tepatnya berapa karena udah lama, sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu lah ya. Nah, pelaku ini awalnya ngabarin bahwa dia mendapatkan Rian, dan waktu itu pelaku mematok harga. Kalau lu pengen ketemu dan dapat anak ini silahkan tebus 30 juta. Waktu itu juga Instagram Rian juga sempat dibajak, di upload foto ya di Instagramnya Rian ya kan. Bahkan orang-orang waktu itu pada nge-tag gua di Instagram, "Ini bang, pelaku udah ketangkep." Dan banyak yang tanya, kok bisa ya pelakunya menyerahkan diri, kok bisa ya pelakunya posting diri sendiri, ada drama apa lagi, nah inilah itulah dan lain-lain. Pelaku ini ternyata juga salah satu korban dari kasus penipuan Rian. Motifnya sama dan semuanya sama. Pertanyaannya, kenapa bang kok bisa Rian ketangkep oleh orang ini? Nah, jadi ceritanya Rian ini ternyata masih melakukan modusnya sama persis seperti modus yang selama ini dia lakukan. Menawarkan investasi ke semua orang, bahkan yang nggak tahu tentang dunia cupang. Bisnisnya itu tentang ekspor ikan cupang, kemudian paypal dan lain-lain lah itu. Yang dia janjikan returnnya sama, prosesnya cepat dan lain-lain. Ada salah satu orang yang berada di Jakarta yang uangnya balik waktu itu. Gue nggak tahu dapat dari mana ini orang. Ya, Riannya itu bisa ngebalikin duit orang itu dari mana, gue nggak tahu. Mungkin gali lubang tutup lubang, gue nggak tahu. Tapi di sini yang mau gue sampaikan adalah sebelum dia ketangkap itu dia sempat ngebalikin salah satu orang yang juga menjadi korban. Nilainya gue nggak tahu sih, sekitar 700 jutaan, tapi tepatnya gue nggak tahu. Nah, akhirnya dia keluar dari sana dan ketemu sama orang yang ada di Bandung ini. Dan sebelum itu, sebelum dia ketangkap, ada salah satu orang di Lampung yang juga pada hari yang sama waktu ketangkap itu dihubungin oleh Rian, ditawarkan dengan motif yang sama, return yang sama, bisnisnya sama. Dihubungin berkali-kali. Akhirnya orang itu kontak sama gue, dan gue dikasih semua screenshot-nya. Dan ya, orang itu bukan orang cupang, jadi nggak tahu mekanismenya cupang seperti apa, penjualan dan harus ekspor seperti apa, nggak tahu. Dan dia hanya tanya, dan kebetulan waktu itu sebelum dia ngasih uang ke Rian, sudah tanya dulu. Akhirnya dia nggak jadi ngasih uang. Gue suruh diem aja waktu itu karena gue belum tahu juga kan ini Rian keberadaannya di mana. Dan akhirnya gue bekerja sama lah ya
Dan akhirnya gue bekerja sama orang ini untuk memancing gimana caranya biar Rian mau keluar agar bisa kita tangkap. Ininya seperti itu. Dan akhirnya bikin janji apa segala macam. Namun sebelum itu semua terjadi, akhirnya bocah tertangkap di Bandung. Bersyukur banget bocah ini bisa tertangkap, walaupun memang jujur aja duit nggak akan bisa balik ya. Berdasarkan keterangan dari kepolisian ya, karena bocah ini kan setelah tertangkap dibawa ke polisi oleh yang nangkap ini ya, melalui drama segala macam lah intinya. Dibawa ke polisi di Polres Cimahi. Nah, dibawa ke kepolisian banyak orang yang nggak percaya kalau orang ini sudah tangkap. Bahkan banyak dari korban ya, baik itu yang dari Bandung ataupun yang dari luar kota, itu tidak percaya bahwa anak ini sudah tertangkap. Di sini saya akan tekankan dan saya akan yakinkan kalian semua, baik yang korban ataupun yang bukan korban tapi sudah tahu kasus ini, bahwa Rian pelaku ataupun tersangka kasus penipuan berkedok ekspor ikan cupang itu sudah tertangkap dan sekarang posisinya di Polres Cimahi. Waktu itu dimasukkan ke ruang BAP dan ditanyai oleh polisi dan menghasilkan keterangan. Intinya, ini khusus untuk korban-korban ya, dia tidak akan bisa lagi untuk mengembalikan. Pertama, keluarga sudah tidak punya, orang tuanya itu sudah cerai, bapaknya kabur entah kemana dengan kasus yang sama seperti Rian, ibunya itu ngontrak. Nah, rumahnya Rian yang dia beli dengan uang hasil yang kita nggak tahu itu, dia sempat beli rumah. Nah, rumah yang dia beli itu diambil alih oleh orang yang juga korban dari kasus penipuan Rian. Hanya itu satu-satunya harta yang dia miliki. Jadi untuk semua korban tidak usah berharap uang kalian balik. Berdasarkan hasil kesimpulannya dari polisi, polisi menyarankan untuk mengambil jalur pidana. Karena kalau di perdata sudah tidak ada kemungkinan lagi. Anak ini sudah tidak mempunyai apa-apa, sudah tidak mempunyai power apapun. Jadi saya di sini mau menyarankan kepada semuanya korban, baik yang nominalnya jutaan, puluhan juta, ratusan, bahkan miliaran, untuk membuat laporan ke kepolisian. Karena setidaknya walaupun uang kalian itu tidak balik, minimal anak ini mendapatkan ganjaran yang sesuai, yaitu diproses secara hukum yang berlaku. Caranya gimana Bang? Pertama, bikin kronologis kejadian, cetak bukti-bukti semuanya hingga cat-cat, kemudian kalian ke kepolisian, maju ke SPKT, buat laporan kasus penipuan. Kalian pasti punya data-data Rian, kalian juga punya hasil-hasil bukti-bukti semuanya, silahkan diserahkan ke kepolisian. Harapannya apa? Harapannya agar dihukum seberat-beratnya. Semakin banyak laporan yang masuk, akan semakin berat hukuman yang dia terima. Bang, laporannya kemana? Apakah saya harus laporan ke Polres Bandung? Enggak. Jadi untuk kalian baik yang di Kalimantan, karena korbannya di mana-mana Bor ya, bukan hanya di Jawa aja, ada yang dari Kalimantan juga. Buat kalian yang di luar pulau, semuanya, apakah di Surabaya, di Pekalongan, di Balikpapan, dimanapun kalian berada, kalian bikin laporannya di Polres kalian masing-masing, di mana kalian berada. Bikinlah laporan secepatnya, agar anak ini diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari sini saya mau menutup kasus penipuan ini karena hukum yang akan memprosesnya. Kita tidak bisa
menghakimi sendiri karena ada hukum ya. Dan doakan saja untuk para korban-korban yang telah kehilangan uangnya, semoga rezekinya bisa lancar dan bisa move on dari kasus ini dan semua bisa berjalan seperti semula. Kita nggak perlu lagi untuk mencari lagi karena anak ini sekarang posisinya di Polres Cimahi dan akan diproses di Cimahi terlebih dahulu. Nantinya yang ada di kota lain seperti Bandung, kemudian yang ada di Kalimantan mungkin nantinya akan digilir proses hukumnya. Selesai di Cimahi nanti di Bandung, selesai di Bandung nanti di Jakarta Pekalongan di, dan itu akan berlanjut sampai dia tua. Mungkin itu ya yang akan saya kasih kabar buat kalian semua. Sebelumnya thank you berat buat kalian yang sempat memviralkan kasus ini, dan thank you berat buat kalian semua yang memberikan dukungan buat gua ya. Dukungan kalian itu sangat berarti untuk suntikan secara psikologis untuk gua untuk bisa tetap survive. Dan ya, gua mau ngabarin buat kalian semua bahwa sekarang gua juga aktivitas di batik lagi. Mungkin ini bisa jadi sebuah usaha yang mungkin bisa kita elaborasikan dan kita kerjasamakan. Dari gua sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.